Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita yang hadir di kajian malam ini mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini di halaqah ini kita bertemu kembali, yaitu kajian umum, serial kajian tafsir yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zuna yang sudah hadir di tengah-tengah layar Zoom kita dan juga mungkin di YouTube, Ustaz Nizar Saad Zabal, Hafizahullah, yang akan menyampaikan lanjutan pembahasan kelima, yaitu surat Al-Fajr pada kitab Tasfir As-Sa'adi, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz. Baiklah, Alhamdulillah. sebelum kita mendengarkan bersama-sama, kita sedikit tata tertib, yaitu kepada para peserta kajian mohon mendengarkan kajian dengan khusyuk dan sebaik-baiknya, kemudian mencatat hal-hal penting, apa-apa yang penting nanti disampaikan oleh Ustadz, itu di sesi pertama, dan insya Allah nanti di sesi kedua, apabila ada pertanyaan, khususnya yang terkait topik yang disampaikan, silahkan dicatat dulu pertanyaannya, kemudian bisa ditanyakan langsung ke anak melalui kolom chat di Zoom ini, ataupun apabila ingin bertanya langsung silahkan bagi para ikhwan untuk bertanya melalui apa ini eh, ya video ya. Kemudian untuk akhwatnya bisa menutup videonya juga, silahkan bila ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya tadi secara langsung silahkan raise hand ya. Nanti nanti Ana sebutkan namanya. Mungkin itu saja yang singkat tata tertib kita untuk malam ini, untuk mengefektifkan waktu kita. Tafadhol Ustadz untuk memulai kajian kita. Sampai di ayat berapa? Ayat eh, ini kita ke yang kelima Ustadz. Iya, Pembahasan ayatnya yang kelima. lupa. Surat Al-Fajr ayat berapa? Sebentar Ustadz. Ayat ke-25 Ustadz. Nah, Oh, di ayat 25. Ayat 25. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita kembali di kajian surat Al-Fajr dari tafsir Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada ayat yang 25. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahadun.
Pada hari itu tidak ada seorang pun, ya, la yu'adzibu ahadun, yang menyiksa seperti siksaannya. Ayat ini tentu berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat sebelumnya ketika bicara tentang hari kiamat, Allah mengatakan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari kiamat kelak, Rabb kalian akan datang, dan para malaikat berbaris bersaf-saf. Lalu di saat itu, waji'a yauma idzin bi jahannam. Lalu saat itu neraka jahanam akan ditampakkan kepada semua manusia. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu Allah datang, para malaikat berbaris bersaf-saf, neraka jahanam ditampakkan, maka saat itu semua manusia akan mengingat apa yang telah mereka perbuat selama ini. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa yang dia perbuat tentu apa yang dia ingat akan perbuatan-perbuatan itu maksudnya adalah penyesalan-penyesalan tidak akan bermanfaat lagi pada dirinya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka dia akan mengatakan di hari itu apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai dulu aku melakukan sesuatu yang bermanfaat, yaitu bertaat kepada Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupanku. Artinya menyesal atas kemaksiatan, atas kekufuran, syirik, maksiat yang dia lakukan. Tapi kan sudah tidak bermanfaat lagi. Lalu Allah mengatakan, fayauma idzin. Nah, baru setelah itu Allah mengatakan, ya, fayauma idzin la yu'adzibu ahad, la yu'adzibu adzabahu ahadun. Baru setelah itu Allah mengatakan pada hari itu tidak ada seseorang pun yang memberikan siksaan atau mengadab seperti adabnya. Apa maksud dari ayat ini dengan sebelumnya? Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada seorang pun yang menyiksa di hari itu seperti siksaannya. Beliau mengatakan, liman ahmala dzalikal yaum wa nasiyal amalalah, yaitu bagi seseorang yang menyia-nyiakan akan hari akhir dan dia melupakan amal, beramal untuk hari itu. Ini masih ringkas sekali penjelasan beliau ini. Kita lihat pada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan, laisa ahadun asyadda adzaban min ta'dzibillahi man asaf. Jadi terjemahnya, tidak ada seorang pun, siapapun yang ma'adzab seperti azabnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Ibnu Katsir mengatakan tidak ada seorang pun yang dimana azabnya, penyiksaannya lebih berat daripada azab Allah bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Nah, ini tajam, jelas. Jadi maksudnya di hari itu, ketika Allah datang, para malaikat berbaris, neraka jahanam ditampakkan, lalu manusia menyesal. Berandai-andai, andai dulu saya beramal saleh, andai saya dulu bertauhid, andai dulu saya taat, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, andai saya dulu meninggalkan semua bentuk maksiat itu. Ini hanya penyesalan saja, karena kata-kata mereka itu kan ya lait, andai. Itu sudah tidak akan bermanfaat lagi penyesalan-penyesalan itu pada diri mereka. Neraka jahanam sudah ada di hadapan mereka.
Yang tersisa hanyalah azab yang akan mereka peroleh. Azab yang akan mereka peroleh. Dan azab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seseorang pun yang memberikan azab di hari itu kecuali Allah yang akan mengadabnya. Dan Allah kalau mengadabnya, tentu azab Allah adalah azab yang sangat berat. Sangat berat. Siapa yang akan Allah azab? Nah, ini yang dijelaskan tadi oleh Imam Sa'di. Siapa yang diazab? Ibnu Katsir mengatakan di sini apa? Man asah, yaitu seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Di sini Imam Sa'di mengatakan siapa yang diazab? Ahmala dzalikal yaum. Orang yang melupakan, menyia-nyiakan hari akhir, yaitu dalam bentuk mereka yang tidak mau mengamalkan hari itu. Makanya banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang selalu mengatakan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengaitkan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir adalah orang-orang yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi di sini yang dibicarakan adalah lawannya. Allah akan menghadap dengan adab yang sangat dan sangat dan sangat berat sekali. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghadapnya kecuali Allah bagi mereka yang menyia-nyiakan ini. Apa bentuk penyia-nyiaan orang yang tidak beriman dengan hari akhir? Bisa jadi bentuknya pertama, dia memang kafir tidak beriman. Baik dia orang yang kafir, kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, dan siapapun. Atau bisa jadi dia mengaku Islam, tapi dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Seperti pernyataan banyak dari kalangan orang-orang liberalis, Islam liberal, dengan mengatakan tokohnya bahwa cerita surga neraka itu hanya mitos. Mitos, kata mereka. Itu berarti kan tidak ada. Di Al-Quran kok disebutkan itu hanya simbol agar orang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ini tidak percaya dengan adanya hari akhir. Model yang ketiga bisa jadi dia Muslim, sebetulnya dalam hatinya dia percaya akan adanya surga neraka, tapi sayang dia melupakan ini semuanya. Lupa. Hatinya tidak lagi menghadirkan adanya hari kiamat, hatinya tidak lagi menghadirkan adanya hari hisab, hari kebangkitan, hari hisab, manusia akan hisab, dipertanggungjawabkan semua yang diamalkan. Lalu di sana ada balasannya, baik masuk surga, buruk masuk neraka. Dia melupakan akan hal itu. Di lorong-lorong hatinya tidak diisi dengan itu. Tapi diisi dengan apa? Seperti yang di ayat di atasnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Diisi dengan kecintaan terhadap dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sungguh kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Di surat Al-Alaq yang menjelaskan tentang bentuk adab mereka. Wa sayujannabuhal ladzi atqa. Kalau yang bertakwa dijauhkan. Tapi kalau mereka alladzi ashqa yang sengsara, lalu mereka la yamutu fiha wa la yahya, hidup enggak mati enggak di neraka. Diadab dengan adab yang sangat pedih. Kenapa? Karena mereka bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini juga di Al-Fajr disebutkan. Wa tuhibbunal mala hubban jam. Ini yang menguasai hatinya dia. Sehingga dia melupakan yang namanya akhirat. Maka hasil dari perilakunya dia apa? Wa nasiyal amalana.
Dia melupakan pula berbuat dan beramal untuk hari esok itu. Untuk hari di mana dia bertemu dengan Allah. Makanya di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang berharap untuk ketemu sama Allah dengan pertemuan yang baik dan indah, surga. Di akhirat dengan penuh ampunan dan masuk surga. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Beramalah yang saleh, yang sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Dan jangan berbuat syirik alias ikhlas. Mereka melupakan itu. Karena di hatinya tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka. Nasiyalah. Merupakan. Lalu apa yang diisi dengan kehidupannya? Ya diisi dengan apa yang menguasai hatinya dia. Yaitu apa? Dunia. Dunia dan dunia dan dunia. Inilah. Allah akan memberikan azab dengan azab yang sangat-sangat pedih kepada siapapun yang melanggar aturan kemaksiatannya. Na'udzubillah. Ini luar biasa ancaman ini. Jadi ini adalah ancaman bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang syirik, bagi mereka yang melanggar aturan syariat Allah, maksiat-maksiat. Apa itu maksiat? Kalau mau kita perpanjang lagi, apa itu maksiat? Maksiat itu dua bentuk. Apa itu? Tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Sholat, nggak sholat. Atau dia sholat tapi bolong-bolong. Zakat yang harus dihitung dengan akurat dan cermat sesuai ketentuan syariat, dia tidak menghitungnya, nggak bayar zakat. Asal ngeluarin saja. Puasa, nggak puasa. Atau dia bolong-bolong. Haji, pada dia punya kemampuan. Istitoah dia ada. Harta ada. Materi ada. Badan, alhamdulillah, sehat. Tapi dia tidak mau melakukan. Ataupun badannya sakit. Ya, pendapat yang kuat para ulama, dia materi kuat, badannya sakit, ya tetap wajib. Kalau nggak mampu, ya digantikan oleh orang lain, oleh keluarga. Apalagi dia sehat, walafiat, tapi dia tidak memberat. Berbakti sama kedua orang tua, nggak dilakukan. Istri taat sama suaminya, ngelawan. Suami punya kewajiban untuk mengurusi keluarganya, menafkahinya lahir dan batin, berbuat baik dengan mereka, disia-siakan. Ini meninggalkan kejujuran, nggak jujur. Ini maksiat berarti apa? Meninggalkan perintah Allah. Berarti bentuk yang kedua dari maksiat adalah mengerjakan apa yang dilarang. Syirik malah dikerjakan. Maksiat yang lain, apa yang dilarang? Durhaka sama orang tua dikerjakan. Menentang suami, ngelawan sama suami, dikerjakan. Ya. Terus apa lagi? Dagang dengan berbagai macam bentuk perdagangan yang haram, dikerjakan. Riba, dikerjakan. Rumah, pakai bank konvensional. Riba, beli rumah dengan cara riba, dicicil riba. Beli mobil, riba. Transaksi hari-hari, pakai kartu sakti. Apa kartu sakti? Kartu kredit. Di dunia orang yang tinggal di luar negeri kan syarat akan penggunaan itu. Katanya kalau nggak pakai itu dia nggak bisa transaksi apa-apa. Asuransi, bisnis dengan model judi, dan akad-akad yang terlarang yang lainnya. Perempuan membuka auratnya, interaksi tanpa batas dengan lawan jenis, dan sebagainya. Ini diancam oleh Allah di ayat ini. Tidak ada seorang pun yang adabnya lebih keras dari Allah. Hanya Allah yang mengadab manusia dengan adab yang luar biasa. Siapa? Tipenya ini. Maksiat. Melupakan bahwa dia hidup di dunia sesaat.
untuk beramal saleh dan ibadah dimanfaatkan dengan baik-baik. Tapi dia melupakan akan hari yang kekal abadi. Ayat yang berikutnya 26, Allah berfirman, "Wala yuthiqu wathaqahu ahadun." Tidak ada seorang pun yang mampu mengikat seperti ikatannya. Nah, kalau yang tadi faham, insya Allah ini faham. Imam Sa'di mengatakan, "Fa'innahum yuqranuna bisalasila min nar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah al-afwa. Semoga Allah memberikan ampunannya, maafnya kepada kita dan keselamatan dunia akhirat. Kelak mereka akan apa? Diikat dengan rantai-rantai yang berasal dari neraka. Lalu wa yushabuna ala wujuhihim fil hamim. Lalu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, kepalanya duluan. Tsumma finnari yusjarun, kemudian mereka akan dibakar di dalam neraka jahanam. Fahadza jazaa'ul mujrimin. Inilah balasan dari orang-orang yang berbuat kejahatan. A'udzubillah, jemaah. A'udzubillah. Semoga Allah memberikan keselamatan buat kita dan keluarga kita semua. A'udzubillah. Lihatlah ancaman. La haula wa la quwwata illa. Kalau udah seperti ini, manusia mau kemana? Fa'ina tadhhabun. Mau kemana? Masihkah manusia berpikir untuk lebih mementingkan dunia daripada Allah dan Rasulnya? Masihkah manusia mementingkan itu? Ancaman yang luar biasa. Wa tuhibbuna ma'al hubban jamma. Masih. Padahal neraka jahanam akan terbuka lebar depan mata setiap orang. Yang beriman juga sama. Tapi kan habis itu dia akan diarahkan menuju surga. Tapi kalau tidak, hidupnya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dunia penuh dengan nafas yang sesak, stres, tekanan, capek. Capek mental, capek batin. Astaghfirullahaladzim. Cobalah pikirkan. Ya, masihkah manusia mau berbuat maksiat dengan kondisi yang seperti ini? Atau kita ingin menjadi bagian yang kedua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wa amma man itma'anna ilallah wa amana bihi wa saddaqa rusulahu. Adapun mereka yang jiwanya tenang karena keimanan dia kepada Allah. Karena hatinya hanya dipenuhi iman, ketaatan kepada Allah semata. Lalu diwujudkan dengan pembenaran, yaitu berupa amal saleh yang mentaati petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman, ketauhidan, keikhlasan, kebersihan hati dari kotoran-kotorannya, kotoran syirik, kotoran akhlak tercela, kesombongan, ingin dinilai lebih tinggi, hasad, kebencian atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu muncul benci, kenapa kok dia yang dikasih nikmat, kenapa kok bukan saya? Muncul kebencian itu hasad, bahasa umumnya jealous, kesel, mangkel, jengkel atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, kotor hatinya. Tapi orang yang beriman tidak, hatinya hanya gantung sama Allah, tauhid sama Allah, cinta hanya sama Allah, cinta bersifat tunduk patuh taat sama Allah, berharap akan kebaikan dunia akhirat hanya sama Allah, takut akan adab dan keburukan hanya sama Allah, menyerahkan baik buruk kehidupan dia, menyerahkan apapun yang akan terjadi hari esok dan kemudiannya hanya sama Allah. Dia percaya bahwa Allah pasti akan menentukan yang terbaik buat dirinya. Semua sama Allah. Hasad, dengki tidak ada. Kenapa? Itulah yang Allah berikan sama saya. Dan itu buat dia bersih, semua harapannya sama Allah. Dia gantungkan semua sama Allah. Perbuatannya berdoa hanya sama Allah. Meminta hanya sama Allah. Berlindung dari semua keburukan hanya sama Allah. Patuh, taat, melakukan semuanya apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan dikatakan
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang ketika dia beribadah kepada Allah. Tenang ketika dia berzikir. Tenang ketika dia melakukan berbagai macam kebaikan. Inilah jiwa yang tenang. As-sakinah ila hubbi. Karena kecintaan dia hanya diberikan kepada Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga hatinya akan selalu nyaman. Diuji, dicoba sama Allah, dia akan mengatakan, ini adalah pilihan Allah buat saya. Walaupun saya merasa berat, karena tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi inilah pilihan Allah buat saya. Jadi apa? Jadi tetap dia tenang. Dia akan mengatakan Alhamdulillah. Walaupun itu ujian. Karena Allah yang menetapkan. Allahu Akbar. Jadi jiwa yang tenang itu apa? Bukan jiwa yang semedi di gunung. Yang tinggal di padepokan. Untuk menenangkan jiwa katanya. Atau jiwa yang tinggal di vila-vila menyendiri dari keramaian orang. Tidak. Ini orang stres namanya. Tapi yang tenang adalah walaupun dia tinggal di tengah keramaian, ya, di tengah kebisingan, tapi hatinya dia hanya terisi la ilaha illallah. Tauhid, harapan akan kebaikan esok dan nanti di akhirat hanya dipanjatkan sama Allah. Takut azab hanya sama Allah. Kecintaan yang mengarah kepada tunduk patuh sama Allah. Sehingga apapun kebaikan dia panjatkan sama Allah. Buruk dia berdoa agar Allah menjauhkan dirinya dari berbagai macam keburukan. Akan terlihat ketaatan, kepatuhan kepada apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada dia. Inilah jiwa yang tenang. Berarti jiwa tenang adalah jiwa yang bersih dari kemaksiatan dan pelanggaran hukum. Syirik, no way. Tidak ada. Ketergantungan kepada selain Allah, tidak ada. Hawa nafsu memperturutkan keinginan pribadi, tidak. Kecuali keinginannya dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan ikuti. Orang, ya kalau sejalan dengan Allah dan Rasulnya, ikuti. Atau mubah, ya dia akan kerjakan. Selama yang mubah itu tidak membahayakan dia juga. Kalau yang mubah tapi bahaya, ya ditinggallah. Inilah jiwa yang bersih. Semoga kita termasuk orang lain. Lalu di saat dia wafat, dia mempertahankan jiwanya seperti ini. Sampai dia wafat. Ketika dia wafat, rohnya dicabut sudah. Maka malaikat akan mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, balik kamu kepada Rabbmu yang menciptakan kamu, yang memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kamu. Ini penjelasan Imam Sa'di. Yang memberikan banyak kenikmatan kepada kamu. Yang memberikan banyak kebaikan-kebaikannya kepada kamu. Dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Irji, pulanglah kamu. Kepada Rabbmu yang telah melakukan ini semua. Rubiyah. Yang menciptakan kamu. Yang memberikan banyak kenikmatan duniawi. Yang memberikan banyak kebaikan kepada kamu. Dimudahkan untuk belajar ilmu. Di halakoh-halakoh seperti ini. Dimudahkan untuk mengamalkan semua yang diperintahkan. Diberikan kekuatan untuk meninggalkan semua larangannya. Mengerjakan semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Irji, pulanglah wahai jiwa yang seperti ini. Radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah. Dia ridho sama Allah. Kenapa? Ridho sama Allah. Ya ridho apapun yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Dia akan mengatakan saya dengar dan saya akan taat. Mardiyah. Ya, dia diridhoi. Allah pun ridho sama dia. Inilah balasan yang sesuai dengan amalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Masuklah kalian ke dalam surga. Fadkhuli fi'ida, bergabunglah dengan para hamba-hambaku dan masuklah surga. Siapa hamba-hambaku? Man yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka kelak akan dia bersama dengan para nabi dan rasul. Orang-orang yang siddiq, komitmen dengan keislaman. Orang yang mati syahid dengan orang-orang yang saleh yang beramal sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Bergabunglah dengan mereka. Loh, yang diajak bicara ini siapa? Imam Sa'di mengatakan ini adalah pembicaraan roh pada hari kiamat nanti. Allah akan mengatakan itu kepada rohnya. Dan ini juga bicara kepada orang yang si mayit itu. Makanya yang masuk surga nanti ya roh sama jasadnya. Kenapa? Karena dihidupkan lagi sama Allah. Bukan rohnya saja, tapi roh sama jasad karena dihidupkan kembali sama Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah jiwa yang tenang. Kita pengen yang mana? Kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Pasti setiap orang yang punya fitrah bersih, dia pengen kembali menjadi hamba yang kedua. Maka inilah jadi semangat bagi kita untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Banyak rintangan, nggak apa-apa. Karena ujungnya adalah surga. Rintangan itu akan indah kok. Kenapa? Karena itu rintangan menuju kemuliaan. Berarti rintangan itu pun akan indah karena menuju kemuliaan. Inilah yang melahirkan iman dan kekuatan. Inilah ilmu melahirkan iman, berbuah amal saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjiwa mutmainnah. Nah, hatinya bersih dari dosa, dari akhlak-akhlak tercela. As'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita. Dan semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita dari berbagai macam keburukan dunia, keburukan alam kubur, dan di akhirat. Ya musabbit al-qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahidat yang bolak-balikkan hati. Teguhkan hati kita untuk tetap berada di dalam Islam yang hak, di atas tauhid, iman, akidah yang benar, dan menjalankan sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, dan ini akhir dari surat Al-Fajr di ayat 30. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materi kita pada malam ini, hari ini, dan sekaligus menutup surat Al-Fajr ini. Baiklah, pada para jamaah yang ingin bertanya silahkan. Nah, sudah ada yang bertanya melalui meeting chat di Zoom ini Ustadz. Bismillah, ini ada pertanyaan titipan akhi. Apakah orang tua kita yang sudah meninggal tahu nggak kalau kita datang ke makamnya? Terus kalau kita bicara di makam ayah, dengar nggak ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiqh. Ya akhi, yang kita pikirkan bukan itu sebetulnya. Anggap dia dengar, lalu manfaatnya apa? Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang bermanfaat buat orang tua. Yaitu apa? Ini yang manfaat. Jadi jangan sibuk. Tahu nggak apa yang kita lakukan ya sekarang? Kalau kita ke kuburan, tahu nggak? Anggap tahu. Terus manfaatnya apa? Apa manfaatnya buat si mayit? Pikirlah yang positif. Lakukan sesuatu yang manfaat. Apa itu yang manfaat? Doain orang tua. Istighfar. Minta ampun kepada Allah untuk orang tuamu. Terus apa? Yang ketiga, sedekah. Niatkan sedekah. Sudah. Istighfar. Minta ampun kepada Allah untuk orang tuamu. Doakan. Anda mau sedekah untuk orang tua, sedekah. Ini yang manfaat.
Ini yang ditunggu oleh orang tua. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan dari penanya. Berikutnya ada yang bertanya melalui WhatsApp. Pertanyaan pertama Ustadz, mohon penjelasannya, apakah afdol kalau seseorang melakukan kurban, tapi buat anggota keluarga atau orang tuanya yang sudah meninggal? Ya, barakallahu fi. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama fikih. Sebagian mengatakan tidak boleh karena kurban itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang wafat. Ini sebagian pandangan para ulama. Di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin kalau tidak salah. Sebagian lagi mengatakan boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Ya, karena ini kebaikan, ketaatan, dan ini sedekah. Silahkan. Ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, jadi kalau pakai pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini lebih fleksibel. Ya, Anda sedekah, Anda kurban, satu kambing umpama atau satu ekor sapi kalau ada. Khusus ini diperuntukkan untuk orang tuanya, ayahnya, dan ibunya yang wafat. Terus satu ekor lagi untuk dia, istrinya, dan anak-anak. Silahkan. Ini pandangan yang membolehkan. Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik atas jawaban pertanyaannya Ustadz. Ke pertanyaan kedua Ustadz, masih berhubungan tentang kurban. Apabila kita ikut kurban sapi dan bergabung dengan suatu kelompok yang di dalamnya kurban. Oh, ini berhubungan dengan yang tadi Ustadz Afwan. Jadi kalau ikut kurban sapi, kan ada 7, kemudian 7 jiwa, dan bergabung dengan suatu kelompok yang di dalamnya sudah ada orang yang, tapi sudah ada orang yang sudah meninggal. Apakah sah kurbannya Ustadz? Udah tadi terjawab lah. Ya, ya. Iya, iya. Itu terjawab. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya ingin sekali tinggal atau pindah ke Madinah. Bagaimana nasihat Ustadz? Apakah boleh meminta itu kepada Allah agar dapat tinggal di sana, niatnya agar dapat meninggal di sana dan dikuburkan di kuburan baki? Boleh aja. Silahkan. Itu niatan yang baik. Cuman ada beberapa catatan. Bagaimana dengan kehidupan, kebutuhan keluarga Anda? Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak, kewajiban menafkahi mereka. Jangan berpikir untuk kepentingan Anda pribadi saja. Bagaimana dengan itu? Anda pikirkan untuk nafkahnya mereka. Yang kedua, Anda bisa mentaati peraturan yang ada di negara itu. Karena Anda berada di negara itu, ya Anda wajib mengikuti peraturan yang ada di negara tersebut. Gitu. Anda harus siap dengan konsekuensi itu. Sebagaimana Anda tinggal sekarang di negara beraneka ragam, ikhwan-ikhwan yang di kajian ini, sebagai Anda siap untuk mengikuti peraturan yang ada di negara Anda tinggal, maka Anda pun harus siap untuk itu. Kan? Kalau ke Anda nggak ada penghasilan, maisha, nggak ada. Terus di sana, terus nanti pokoknya saya gampang kerja apa saja di sana. Di sana juga punya aturan yang ketat. Masalah jenis visa, keberadaan Anda bekerja di sana, apakah sesuai pekerjaan Anda dengan visa Anda, ya, dan berbagai macam aturan-aturan kependudukan di sana. Ya, kalau Anda saya sudah punya bisnis di tempat saya tinggal memetik hasil dari bisnis itu dan siap saya mengikuti peraturan yang ada di kota, ya silahkan. Yang ketiga, apakah semua orang yang meninggal di Madinah pasti dikuburkan di Baqi? Belum tentu. Tapi yang jelas orang meninggal di Madinah ada keutamaan, iya. Memang beberapa hadis disebutkan seperti itu. Keutamaan-keutamaan orang meninggal di Madinah, keutamaan tinggal di Madinah, dan sebagainya. Ya, ya. Wallahu a'lam. Itu jawaban. Jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum atas jawaban pertanyaannya. Ini ada pertanyaan tapi anak kurang mengerti nih. Tapi anak bacakan saja Ustadz. Ustadz, apabila saya mampu beli satu sapi dan 7 bagian itu saya atas namakan dan 7 bagian sapi
Karena sapi kan 7 bagian, semua itu saya atasnamakan diri-diri sendiri. Apakah itu baik? Dan apakah niatnya untuk semua anggota keluarga? Dan apakah itu juga termasuk untuk mertua? Karena masuk dalam kategori keluarga, katanya. Begitu, Iya, Ustaz. bulat pertanyaan Anda ini bulat ini. Intinya, Ustadz, saya beli 1 ekor sapi, niatannya untuk siapa saja. Udah itu aja sih pertanyaannya, bulat amat. Mungkin begitu, Ustaz. Barak. Iya, barakallah fi. Anda beli 1 ekor sapi, berarti buat siapa? 1 ekor sapi itu. Satu, buat Anda, buat istrimu dan anak-anakmu. Udah rampung. Lo mertua, ipar, ponakan, terus sono, sekampung dong. Apalagi orang Jawa, sekampung saudara gue, kan gitu kata orang. Sekampung sak dulur, kata orang Jawa, kan gitu kan. Enggak lah mas, lebay. Enggak, yang masuk siapa? Ya Anda, istrimu, anak-anakmu, sudah. Itu yang menjadi tanggung jawab Anda. Jadi Anda beli 1 ekor, ya udah masuk mereka. Oh Anda bujangan, ya buat Anda sendiri. Gitu mas. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban pertanyaannya. Iya, ini ada ya, membalas lagi Ustadz yang bertanya tadi katanya. Ini dia maunya atas nama dia sendiri, katanya 1 ekor sapi itu. Ya udah nggak apa-apa, terserah Anda. Tapi kalau Gak Anda apa-apa punya Ustadz ya. istri, punya anak, tapi itu otomatis akan masuk kepada istri dan anak-anak Anda. Tapi kalau Anda mau, enggak, saya nggak mau buat istri sama anak-anakmu, bakhil, bakhil, panjang bakhilnya. Kenapa untuk pribadi diri Anda sendiri? Otomatis untuk istri dan anak-anakmu. Apakah pahalamu berkurang? Pragmatis. Kali Anda berpikir, emang ini kue. Anda beli kue satu, Anda mau makan sendiri, Anda nggak mau berbagi sama orang. Kalau berbagi nanti saya kebagian cuma sedikit. Ini bukan kue, Mas. Ini pahala, Om, Bung. Ya, kalau Anda korban, Anda dapat pahala besar. Apakah berarti kalau ini buat istri anakmu, pahalamu kepotong-potong kayak kue? Ngarang aja Anda di pikiran. Tidak, tanpa mengulangi pahala Anda sedikit pun. Barakallahu fiik. Jangan berturutkan bisikan syaitan yang mengarah kepada pelit begini. Saya kok mencium bau pelit ya nggak enak di pertanyaan Anda. Janganlah egois. Berbagilah kebaikan untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Kecuali Anda bujangan. Lah saya nggak komen lah. Untuk bujangan terserah lah. Bujangan orang tuanya kurban sendiri, ya oke lah. Oke, keren. Kan gitu. Terus berikutnya, Barakallahu fikum Ustadz atas penekanan penjelasannya Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya masuk di Zoom. Izin bertanya Ustadz, jika ada wanita mendapatkan hadiah haji atau umroh hanya untuk satu dirinya sendiri, punya mahram tapi belum mampu untuk mendampingi. Sebaiknya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasan dan sarannya dari Ustadz. Jazakumullah sebaiknya khairan. berangkat. Sebaiknya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan kemudahan saya berangkat haji. Deh, tanpa mahram. Nah, ini masalah khilafiyah fiqhiyah, masalah khilafiyah fikih. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, boleh seseorang pergi berangkat haji tanpa mahram dengan syarat. Apa itu? Ini adalah haji yang pertama. Yang kedua, dia nggak punya biaya untuk membayari orang lain. Kan gitu kan ya. Terus perjalanannya aman. Oh, zaman dulu kan jalan kaki. Terus perjalanannya aman. Bersama dengan rombongan-rombongan yang bisa dipercaya. Bismillah berangkat. Dalam mazhab Syafi'i boleh dan dibolehkan oleh pandangan yang lain. Pendapat ulama yang lain membolehkan. Ya, Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum atas jawaban pertanyaannya.
Sepertinya di Zoom dan di WhatsApp sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Tapi mungkin anak Ya, panggil sekali lagi di Zoom, mungkin apabila ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan untuk raise hand, kemudian on ini mic ya. jamaah yang di luar negeri ini, ah, itu kalau kurban gimana nih? Betul, Kalau betul kurban Ustadz. gimana di luar Kalau, negeri itu? kalau pengalaman Anda di Belanda, eh, bisa aja Ustadz, ada yang menyediakan Ustadz. Terus baginya ke siapa deh? eh wallahu a'lam Ustaz. Dibaginya mungkin ke kami juga yang ada di apa? Di kalau di Belanda sih di yang kami yang ada di tinggal di sekitar Ustaz gitu. Ya berarti orang miskinnya kurang ada gitu ya. Nggak ada ya? Ya boleh dikatakan seperti itu Ustaz. Ah, mending kirim kemari kalau begitu. Nah, ya seperti di Saudi ya Ustaz ya. Iya, Dikirimkan iya ke kirim negara-negara. kemari kalau Ya, gitu. Sini betul saya Ustaz. sembelih di Pondok Gede Jati, Pondok Gede Bekasi sini. Iya kan, Mungkin nanti oh fakir miskin banyak yang siap menerima di sini. Iya kan, duitnya lebih lebih ringan mungkin daripada nanti pakai mata uang Belanda, mata uang Swiss, ya, Jerman, Perancis, ya kan. Sini bisa dapat sapi berapa ekor itu ntar kalau pakai betul. duitmu, gitu kan. Baik, barakallahu fik. Ya, kali aja ada yang minat, nanti bisa japri kan. Nah, Ustadz, sepertinya nanti ada jamaah dari ini banyak dari Amerika juga Ustadz, mungkin yang nanti akan menjampi Ustadz melalui Iya, apalagi di Amerika itu kan ya, gimana ya, apa namanya, presiden ini lagi gonjang-ganjing baik. Ini negeri Ya Ustadz, negerinya biasanya yang negerinya lagi di ruwet. Amerika nitip ke Indonesia Ustadz. Iya udah itu Hmm. lempar ke Indonesia, ke kampungnya boleh, di daerahnya, di kampung-kampungnya, soalnya lebih membutuhkan. Mau ngapain di sono nggak ada yang ngasih, nggak ada yang makan, fakir miskin kurang tepat sasaran nanti. Ya. Baik, Ya barakallahu fikum. Ustadz, biasanya walau cuma satu dua kita nitip ke Riyadus Sunnah Bina Lindung juga Ustadz. Iya, Insya dia Allah. nggak harus ke tempat saya lah. Maksud saya apa, ke kampung boleh, mau dititipin ke saya silahkan, mau dikirim ke keluarga boleh, atau di keluarganya nggak ada yang ngurus. Kalau biasanya di kampung kan nggak kayak di Jakarta. Kalau di kampung kurban itu ya diurus sendiri-sendiri, disembelih sendiri-sendiri, kan gitu kalau di kampung ya. Eh, atau di masjid ya begitulah, beda-beda antara satu kampung-kampung yang lain. Ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kajian hari ini buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Wa Barakallahu fikum iyyakum. atas Wa fikum materi barakallah. yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada Ustadz. Semoga bagi para penanya menjadi sebuah kejelasan dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada kajian malam hari ini. Insya Allah silakan mengikuti kajian-kajian berikutnya yang insya Allah ada tidak setiap hari ya, hari Selasa mungkin besok Senin, Afwan, Selasa, kemudian Kamis, Jumat serta hampir setiap hari berarti ya, Sabtu dan Ahad insya Allah di Bumiku Mengaji ini dan kita bertemu lagi insya Allah. Assalamualaikum. Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.